adik-adik. Apa kabar hari ini semuanya? Semuanya pasti sehat ya. Puji Tuhan, kita Iya. harus sehat semuanya. Harus sehat supaya kita tetap bisa sekolah minggu, bernyanyi bersama. Iya. Walaupun kita di depan TV atau di depan Komputer handphone atau masing-masing ya handphone, Kak iya. ya, nggak apa-apa Tapi ya. kita tetap semangat ya. Iya dong. Supaya tetap semangat, kita pertama-tama mau nyanyi lagu dulu ya. Karena hari ini harinya cerah, Oke. matahari bersinar terang. Mari kita bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Bangun yuk, berdiri semuanya. Berdiri semuanya, berdiri. Sambil goyang-goyang ya. Boleh loh sambil joget-joget juga boleh. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di tanah, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Gimana? Sudah semangat? Sudah dong Kak, Sudah. kan kita udah bernyanyi, jadi harus semangat. Memuji Tuhan loh ini loh ya. Iya. Tuhan kan bertahta di Kita atas harus puji-pujian. ceria, Harus semangat ceria dan semangat. bergembira. Nah, sebelum kita lanjutkan, kayaknya kita berdoa dulu ya Kak Ita ya. Oke, kita berdoa Semuanya udah dulu. siap untuk berdoa ya. Yuk. Tangan mana tangan? Lipat tangannya. tangan. Mata-matanya ditutup. Mata. Sudah ditutup matanya, siap? Oke, sudah Ya, siap semua Kak. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walau di rumah saja bersama keluarga untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni kenakalan kami sepanjang minggu ini dan berkatilah kami semua dengan kesehatan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak Ita, Ya. kasih Yesus itu menurut Kak Ita tinggi, pendek, sedang, apa Wah, gimana? Tentu tinggi banget. Seperti langit di atasnya lagi kali ya. Betul. Kalau dalamnya kasih Yesus gimana? Dalamnya itu, halo, ada yang tahu nggak? Dalamnya sedalam apa? Sedalam ember, sedalam sumur, Nggak atau sedalam dong. apa? Sedalam lautan. Dalam Tinggi banget. dan dalam. Iya. Ada lagunya tuh Kak Ita. Ada dong. Yuk, tahu nggak lagunya? Tahu ya? Tinggi-tingginya langit. Iya tahu dong. Dalam-dalam lautan, semuanya berdiri dong. Jangan cuma ngeliatin sambil duduk. Nggak semangat. Berdiri ya, kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Semangat. Setinggi-tingginya langit, Jinjit. lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam. Sedalam-dalam lautan, Dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Pelangi-pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ingat, siap-siap. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, Jinjit. lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Pelangi-pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi.
kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Aduh, capek ya Kak Ita. Oh, Kalau olahraga sambil bernyanyi semangat riang itu sepertinya. tapi Kak, kita kan lagi bersuka cita, jadinya nggak capek. Oh iya, dong. nggak capek, semangat. Segar, itu malah kan segar. tadi kita mencontohkan kasih Tuhan itu tinggi banget dan Iya, betul. dalam banget. Jadi kita masih tetap bersuka cita loh Kak sampai sekarang. Walaupun agak ngos-ngosan tetap semangat ya. Iya dong, harus. Kalau yang di rumah nggak ngos-ngosan berarti belum semangat berarti ya. Nah, Nah, harus nanti nyanyi lagi diputer kita aja ya. berarti lagi sekolah minggunya biar bisa nyanyi lagi gimana. Iya, Oh kita iya sekarang Kak Ita, nyanyi lagi ya. nanti ceritanya itu tentang keajaiban yang ada di dalam nama Yesus. Oh, Nama gitu. Yesus itu Kita nanti mau dengar firman ya Kak mau ya? dengar firman. Oh gitu, oke. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu. Oke, kita nyanyi lagi ya. lagu, Mari masuk. Siapa yang masuk? Yesus. Masuknya di mana? Di dalam hati kita. Iya. Supaya kita boleh siap untuk mendengarkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Ayo kita Oke. sama-sama nyanyi. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, Masuk hatiku. masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang Dan tinggallah. dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan cerita oleh Kak Ninin. Boleh dong. Kak Ninin, silahkan. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Ninin ada sebuah permainan. Kalau Kak Ninin bilang berdiri, adik-adik semuanya berdiri ya. Oke, siap semuanya? Berdiri. Nah, ayo semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Nah, satu lagi. Melompat. Ya. Stop. Silahkan duduk. Ayo semuanya duduk. Berdiri lagi. Ayo, 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 ayo. Tuh masih ada yang belum berdiri. Ayo semuanya berdiri. Melompat sekali lagi. Stop. Oke, silahkan duduk. Nah, tadi itu permainan yang singkat sekali, ya. Tapi semuanya bahagia kan? Nah, Kak Ninin bisa melihat semuanya tersenyum. Kita berdiri, kita melompat, kita duduk, ya kan? Nah, untuk berdiri, lompat, dan duduk kita menggunakan kaki. Dengan kaki kita juga bisa berjalan, ya kan? Atau mungkin yang laki-laki suka bermain sepak bola, nah menggunakan kaki juga. Nah, kita bersyukur sekali ya adik-adik, Tuhan memberikan kita 2 buah kaki yang sehat. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang mungkin tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Iya betul, karena laki-laki ini lumpuh. Bisa dibayangkan adik-adik, kalau kaki kita lumpuh, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan ya, susah sekali. Nah, oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik berdiri dan ambil Alkitabnya ya, jangan lupa kita akan membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ya. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 3. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari, Kak Ninin akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami ingin membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab.
Tuhan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 3. Di situ judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayatnya ada 1-10 ya. Tetapi Kak Ninin akan membacakan ayat yang ke-6. Tapi adik-adik di rumah baca satu perikop ya, ayat 1-10. Nah, Kak Ninin bacakan ayat yang ke-6 seperti ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kira-kira ini cerita apa ya? Nah, ini cerita tentang Petrus menyembuhkan seorang laki-laki. Nah, pada suatu hari adik-adik, waktu itu hari menjelang waktu sembahyang, kira-kira pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes, masih ingat kan Petrus dan Yohanes? Itu mereka merupakan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah karena mereka akan bersembahyang. Tapi tahu tidak adik-adik, di bait Allah ada seorang laki-laki yang lumpuh. Nah, karena dia lumpuh, susah berjalan seperti kita, dia harus dibantu oleh beberapa orang supaya dapat pergi ke bait Allah. Tepatnya di sebuah gerbang, namanya adalah Gerbang Indah Bait Allah. Setiap hari laki-laki ini duduk di depan gerbang indah bait Allah dan meminta belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia meminta-minta, ya, meminta uang, ya 1.000, 2.000 seikhlasnya begitu ya, karena dia tidak bisa bekerja dengan baik. Setiap hari dia duduk, meminta, duduk dan meminta. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Sampai suatu ketika laki-laki yang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes berjalan ke arah bait Allah. Lalu laki-laki ini meminta belas kasihan. Tuhan, tolong saya, kira-kira begitu ya. Tolong saya, berikan saya uang, saya tidak bisa berjalan. Nah, melihat itu Petrus dan juga Yohanes merasa kasihan. Sebenarnya Petrus dan Yohanes ingin memberikan harta mereka. Tapi tahu tidak, Petrus dan Yohanes tidak punya uang. Makanya dikatakan di sini, emas dan perak tidak ada padaku, alias tidak ada uang. Tetapi apa yang ada padaku sekarang akan kuberikan kepadamu. Kira-kira adik-adik bisa tebak tidak? Apa yang dimiliki Petrus dan Yohanes? Apakah uang, makanan, atau minuman? Apa? Oh iya, Petrus dan Yohanes hanya memiliki Tuhan Yesus ya. Petrus dan Yohanes memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Maka Petrus ingin membagikan itu kepada orang lumpuh. Petrus mengatakan seperti ini, ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Orang lumpuh ini mencoba menggerakkan kakinya, kaki kanan, kaki kiri, mencoba menggerakkan jari kakinya, dan sesuatu yang hebat terjadi. Laki-laki ini tidak lumpuh kembali,
Pelan-pelan dia mulai berdiri, ya Petrus membantu ya mengangkatnya berdiri dan dia bisa menggerakkan kakinya. Wah, luar biasa sekali. Saking bahagianya dia bisa berjalan, dia berlarian ke sana kemari, dia melompat. Adik-adik, ternyata menurut kita melompat hal biasa, menurut laki-laki ini itu hal yang luar biasa loh. Ya, dia bisa melompat sampai semua orang-orang terheran-heran. Loh, itu kan orang lumpuh yang ada di bait Allah, kok bisa berjalan? Ada apa ya? Nah, apalagi orang lumpuh ini juga sambil memuji-muji Allah, memuji-muji Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Nah, setelah memuji-muji Allah, orang lumpuh ini akhirnya mengikuti Petrus dan juga Yohanes berjalan ke bait Allah. Semua orang-orang di sekitar situ yang merasa kagum pun juga mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Sampai akhirnya mereka tiba di Serambi. Nah, kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Petrus mengabarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Ingat tidak adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya memberitakan Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Nah, makanya Petrus langsung saja menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh yang ajaib. Semua penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus juga punya banyak cara loh untuk menyembuhkan penyakit. Bisa langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga bisa menggunakan orang lain seperti Petrus saat itu, atau dokter, ya kan? Atau alat-alat seperti obat-obatan, makanan dan minuman yang sehat untuk menyembuhkan tubuh kita. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus itu. Tuhan adalah tabib yang ajaib, di dalam nama Tuhan itu sungguh luar biasa, terdapat keajaiban. Dan jangan lupa, seperti Petrus mengabarkan firman Tuhan, karena kita juga murid-murid Tuhan Yesus, kita harus mengabarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, ya, dimanapun lewat tingkah laku kita. Nah, adik-adik, itu dia firman kita kali ini. Semoga firman ini membuat adik-adik lebih bersemangat lagi untuk bersekolah minggu. Ya, dan sampai jumpa ya adik-adik di sekolah minggu dan firman Tuhan di minggu yang ke depan. Bye-bye. Wah Kak Ita, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa ya. Iya, seru banget ternyata. Nama Yesus itu ternyata penuh kuasa, ajaib. Ya. Walaupun mungkin yang memakainya orang lain, dalam hal ini tadi kan Petrus ya, tapi dia menyebutkan dalam nama Yesus itu ternyata ada kuasa. Ada. Nah, berarti Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Dan Yesus itu satu-satunya penyembuh. Ya, tabib yang ajaib Tabib loh yang teman-teman. ajaib. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa sakit atau takut, kita boleh ya menyebut doa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Terus di dalam kalau kita lagi sakit, contohnya cuma sakit kepala aja nih, nggak berani minum obat, kita berdoa aja dan percaya Tuhan itu dokter atau tabib yang ajaib. Ya, bisa Nanti Tuhan menyembuhkan. pasti berkati kita, berkati supaya kita sembuh. Tapi dari kalau sakit kita kepalanya. misalnya harus minum obat, kita berdoa juga nggak Kak Ita? Iya dong. Oh, tetap kalau harus kita ke berdoa. dokter kan terus dokternya kasih obat, harus diminum ya Dek. Iya dok. Tetap Diminum, harus kalau mau minum tuh berdoa. didoain Didoain dulu. dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Iya. begitu untuk menutup sekolah minggu ini, sebelum kita selesai kita menyanyi satu lagu lagi, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Nanti Kak Ita yang berdoa. Iya deh. Oke. Ya. Adik-adik, sekarang kita siap untuk berdoa seperti tadi. Lipat tangan, tutup mata. Kita udah selesai ya sekolah minggunya saat ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih
Karena hari ini Tuhan sudah berkati kami di dalam kami bersekolah minggu, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, begitu sangat berguna bagi kehidupan kami. Ampunin kami ya Tuhan kalau selama ini atau hari ini kami ada berbuat salah kepada teman kami atau kakak adik kami di rumah, kepada papa mama. Tuhan ampuni kami ya. Sekarang kami sudah mendengar firman Tuhan, berkati kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati selalu kehidupan kami, kesehatan kami selama pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami sukacita selalu supaya kami Tuhan dapat selalu ceria, gembira, riang walaupun kami di rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat sekolah minggu kami hari ini. Engkau sudah berkati kami Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita akan nyanyi lagu penutup. Judulnya adalah Yesus itulah satu-satunya penolong. Iya. Ingat ya, kita nyanyi bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sampai jumpa adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati.